Halo anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit, terutama penyakit virus corona. Nah, anak-anakku yang terkasih, pelajaran kita pada hari ini kita masuk pada pelajaran kelima yang bertemakan gereja yang Katolik. Nah, pada pelajaran ketiga dan keempat kemarin kita sudah masuk pada gereja yang satu, gereja yang kudus, dan sekarang masuk pada gereja yang Katolik. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu. Berkat pencurahan dan penghiburanmu kami dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Ya Bapa, berkatilah dan dampingilah kami selalu. Semoga kami dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan baik dan lancar. Ya Bapa, kami juga berdoa semoga kami dapat memaknai apa arti dari gereja yang Katolik. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, pada kegiatan pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang sifat gereja yang kudus. Nah, pada pelajaran ini akan dibahas sifat gereja yang ketiga, yaitu gereja yang Katolik. Sebagai makna dan hakikat sifat gereja yang satu dan kudus, apabila kita bertanya kepada umat awam Katolik, termasuk kaum muda Katolik, yang banyak yang belum memahami makna kekatolikan yang mereka sandang. Ada yang mengatakan, yang penting saya ini orang Katolik. Jawaban seperti ini akan menjadi kendala ketika berhadapan dengan umat beragama lain dalam suatu forum dialog, atau hanya sekedar mendapat pertanyaan spontan dari umat beragama lain yang mengetahui makna Katolik. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita pada hari ini terdiri dari 3. Yang pertama, melalui membaca dokumen gereja, peserta didik dapat menjelaskan arti gereja yang Katolik berdasarkan Lumen Gentium artikel 13. 2. Melalui dialog, peserta didik dapat mendeskripsikan salah satu usaha untuk mewujudkan gereja yang Katolik. Yang ketiga, melalui refleksi, peserta didik dapat menguraikan konsekuensi gereja yang Katolik bagi para warganya. Nah, anak-anakku, sekarang kita menyimak atau membaca referensi cerita yang bertemakan Simpul Persaudaraan Kardinal Bergoglio. Ketika memangku reksa kegembalaan sebagai Uskup Agung Buenos Aires, sudah memiliki kebiasaan dialog, menjalin relasi, kerjasama, dan persaudaraan dengan tradisi kepercayaan lain. Kardinal kelahiran Flores 17 Desember 1936 ini aktif mengadakan kunjungan secara berkala dan hadir dalam acara-acara penting komunitas agama lain di Argentina. Bahkan ia sering menggelar acara bersama dengan para pemuka agama lain untuk mempererat tali silaturahmi. Tak segan-segan Bergoglio berkunjung dan masuk ke masjid untuk berbaur dengan saudara-saudari muslim. Ia pun dengan senang hati menghadiri acara keagamaan orang Yahudi. Pertemuan-pertemuan berskala nasional dengan banyak denominasi Kristen dari berbagai aliran juga menjadi prioritas dalam agendanya. Sikap keterbukaan dan kehangatan sapaannya dalam rangka dialog damai dan persaudaraan terpatri begitu kuat dalam hati para pemuka agama di Argentina. Pada November 2012, simbol kedekatannya dengan komunitas tradisi agama lain pun
revitalisasi dalam suatu pertemuan penuh makna. Bergio mengundang para pemimpin umat agama lain dalam suatu pertemuan persaudaraan. Perhelatan yang digelar di Kompleks Katedral Buenos Aires ini menjadi ajakan untuk merefleksikan roh pemersatu dalam persaudaraan sebagai komunitas umat manusia. Undangannya itu pun mendapat sambutan hangat dari para tamunya. Kala itu perwakilan Islam, Yahudi, Ortodoks, dan sejumlah denominasi gereja Kristen evangelis di Argentina berbondong-bondong menghadiri undangan Bergoglio. Para tamunya pun semakin terkesima ketika sang kardinal mengajak mereka masuk ke Katedral Buenos Aires untuk berdoa bersama. Seakan-akan ia membuka pintu gereja katedral lebar-lebar bagi umat beriman dan semua orang yang berkehendak bagi demi perdamaian. Bergoglio merangkul para pemuka agama untuk mendoakan perdamaian di Timur Tengah dan dinodai dengan kebencian, permusuhan, penindasan, dan perang. Para tokoh agama Argentina menyebutnya sebagai pembuka pintu untuk orang lain di rumahnya dan menawarkan sambutan hangat pada siapapun yang bertamu. Nah, setelah kita melihat atau mendengarkan referensi dari Kardinal Bergoglio, Uskup Agung Bernes memiliki kebiasaan dialog, menjalin relasi, kerjasama, dan persaudaraan dengan tradisi kepercayaan lain. Monsinyur Bergoglio aktif mengadakan kunjungan secara berskala dan hadir dalam acara-acara penting komunitas agama lain di Argentina. Bahkan ia sering menggelar acara bersama dengan para pemuka agama lain untuk mempererat tali silaturahmi. Sikap Monsinyur ini menampakkan semangat kekatolikan dalam hidup. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk pada makna kekatolikan menurut ajaran gereja. Dalam dokumen Konsili Vatikan II mengatakan, semua orang dipanggil umat Allah yang baru. Maka umat itu yang tetap satu dan tunggal harus disebarluaskan ke seluruh dunia dan melalui segala abad supaya terpenuhi rencana kehendak Allah yang pada awal mula menciptakan satu kodrat manusia dan menetapkan untuk akhirnya menghimpun dan mempersatukan lagi anak-anaknya yang tersebar. Sebab demi tujuan itulah Allah mengutus putranya yang dijadikannya ahli waris alam semesta, agar ia menjadi guru, raja, dan imam bagi semua orang, kepala umat anak-anak Allah yang baru dan universal. Demi tujuan itu pula lah Allah mengutus roh putranya, Tuhan yang menghidupkan seluruh gereja serta segenap orang beriman menjadi asas penghimpun dan pemersatu dalam ajaran para rasul dan persekutuan dalam pemecahan roti dan doa-doa. Jadi satu umat Allah itu hidup di tengah segala bangsa dunia, warga kerajaan yang tidak bersifat duniawi melainkan surgawi. Sebab semua orang beriman yang tersebar di seluruh dunia dalam Roh Kudus berhubungan dengan anggota-anggota lain. Demikianlah dia yang tinggal di Roma mengakui orang-orang India sebagai saudaranya. Namun karena kerajaan Kristus bukan dari dunia ini, maka gereja dan umat Allah dengan membawa masuk kerajaan itu tidak mengurangi sedikit pun kesejahteraan material bangsa manapun juga. Malahan sebaliknya, gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik. Tapi dengan menampungnya juga memurnikan, menguatkan, serta mengangkatnya. Sebab gereja tetap ingat bahwa harus ikut mengumpulkan bersama dengan Sang Raja yang diserahi segala bangsa sebagai warisan untuk mengantarkan persembahan dan upeti ke dalam kotanya.
Sifat universal yang menyemarakkan umat Allah itu merupakan kurnia Tuhan sendiri. Karenanya gereja yang Katolik secara tepat guna dan tiada hentinya berusaha merangkul segenap umat manusia beserta segala harta dan kekayaannya di bawah Kristus kepala dalam kesatuan rohnya. Berkat ciri Katolik itu, setiap bagian gereja menyumbangkan kepunyaannya sendiri kepada bagian-bagian lainnya dan kepada seluruh gereja. Dengan demikian, gereja semesta dan masing-masing bagiannya berkembang karena semuanya saling berbagi dan serentak menuju kepenuhannya dalam kesatuan. Maka dari itu, umat Allah bukan hanya dihimpun dari berbagai bangsa, melainkan dalam dirinya sendiri pun tersusun dari aneka golongan, sebab di antara para anggota terdapat kemacam ragaman, entah karena jabatan, sebab ada beberapa yang menjalankan pelayanan suci demi kesejahteraan saudara-saudara mereka, entah karena corak dan tata tertib kehidupan, sebab cukup banyak yang lain status hidup bakti atau religius menuju kesucian melalui jalan yang lebih sempit, yang mendorong saudara-saudara dengan teladan mereka. Maka dalam persekutuan gereja selayaknya pula terdapat gereja-gereja khusus yang memiliki tradisi mereka sendiri, sedangkan tetap utuhlah primat takhta Petrus yang mengetahui segenap persekutuan cinta kasih, melindungi keanekaragaman yang wajar dan sekaligus menjaga agar hal-hal yang khusus jangan merugikan kesatuan, melainkan justru menguntungkannya. Maka antara berbagai bagian gereja perlu ada ikatan persekutuan yang mesra mengenai kekayaan rohani, para pekerja dalam kerasulan dan bantuan material, sebab para anggota umat Allah dipanggil untuk saling berbagi harta benda, dan bagi masing-masing gereja pun berlaku amanat rasul. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap orang sebagai pengurus aneka rahmat Allah yang baik. Jadi kepada kesatuan Katolik umat Allah itulah yang melambangkan dan memajukan perdamaian semesta. Semua orang dipanggil, mereka termasuk kesatuan itu atau terarahkan kepadanya dengan aneka cara, baik kaum beriman Katolik, umat lainnya yang beriman akan Kristus, maupun seorang tanpa kecuali yang karena rahmat Allah dipanggil kepada keselamatan. Nah, anak-anakku, Katolik mana aslinya berarti universal atau umum. Arti universal dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Gereja itu Katolik karena gereja dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Gereja sebagai sakramen Roh Kudus mempunyai pengaruh dan daya pengudus yang tidak terbatas pada anggota gereja saja, melainkan juga terarah kepada seluruh dunia. Dengan sifat Katolik ini dimaksudkan bahwa gereja mampu mengatasi keterbatasannya sendiri untuk berkiprah ke seluruh penjuru dunia. Gereja itu Katolik karena ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa dan segala harta kekayaan bangsa-bangsa dapat ditampungnya sejauh itu baik dan luhur. Gereja terbuka terhadap semua kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat yang luhur tanpa kehilangan jati dirinya. Sebenarnya gereja bukan saja dapat menerima dan merangkum segala sesuatu, tetapi gereja dapat menjiwai seluruh dunia dengan semangatnya. Oleh sebab itu, yang Katolik bukan saja gereja universal, melainkan juga setiap anggotanya, sebab dalam setiap jemaat hadirlah seluruh gereja. Setiap jemaat adalah gereja yang lengkap, bukan sekedar cabang gereja universal. Gereja setempat merupakan seluruh gereja yang bersifat Katolik. Gereja bersifat Katolik berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan kebudayaan tertentu, waktu atau golongan masyarakat tertentu.
Kekatolikan gereja tampak dalam rahmat dan keselamatan yang ditawarkannya. Iman dan ajaran gereja yang bersifat umum dapat diterima dan dihayati oleh siapapun juga. Kekatolikan gereja tidak berarti bahwa gereja meleburkan diri ke dalam dunia. Dalam keterbukaan itu, gereja tetap mempertahankan identitas dirinya. Kekatolikan justru terbukti dengan kenyataan bahwa identitas gereja tidak tergantung pada bentuk lahiriah tertentu, melainkan merupakan suatu identitas yang dinamis, yang selalu dan di mana-mana dapat mempertahankan diri bagaimanapun juga bentuk pelaksanaannya. Kekatolikan gereja bersumber dari firman Tuhan sendiri. Gereja itu bersifat dinamis, maka gereja dapat dikembangkan lebih nyata atau diwujudkan dengan cara bersikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun, bekerja sama dengan pihak manapun dan berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini, berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk umat manusia, terlibat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kita dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk apa saja yang baik dan siapa saja yang berkehendak baik. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang gereja yang Katolik. Nah, untuk tugas pada materi hari ini tentang gereja yang Katolik, Pak Theo memberikan 3 soal. Yang pertama, apa arti gereja yang Katolik berdasarkan Lumen Gentium artikel 13? 2. Apa saja usaha-usaha untuk mewujudkan gereja yang Katolik? 3. Apa konsekuensi gereja yang Katolik bagi para warganya? Nah, anak-anakku silakan mengerjakan 3 soal tersebut dan kemudian dikirim di classroom. Baik anak-anakku, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang gereja yang Katolik. Semoga kita semua dapat memaknai arti kekatolikan dalam diri kita maupun dalam hidup kita menggereja. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pencurahan-Mu pada hari ini. Ya Bapa, terima kasih kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ini yang bertemakan gereja yang Katolik berjalan dengan baik dan lancar. Ya Bapa, berkatilah, semoga kami dapat memaknai kekatolikan dalam diri kita masing-masing maupun dalam kehidupan kita dalam menggereja. Bapa, kami juga tidak lupa selalu berdoa kepadamu, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah seperti biasa, dan kami dapat bertemu dan berkumpul bersama dengan teman-teman maupun Bapak Ibu guru. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat dalam belajar, jangan pantang menyerah, dan selalu taati protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, sering rajin cuci tangan, dan hindari dari kerumunan-kerumunan. Terima kasih dan berkah dalam.